Ya, baik. Terima kasih Bu Jupe. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur, masih sehat walafiat, serta masih digerakkan hati kita untuk datang ke pertemuan online yang insya Allah pertemuan pada malam hari ini bisa menjadi sebab terbukanya rezeki pintu rezeki kita dari yang kurang baik menjadi baik dan dari yang sudah baik menjadi jauh-jauh lebih baik. Baik sekalian, saya Abdullah Tabrani alias Bang Kimol. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada Anda, buat Anda yang baru bergabung ke dalam bisnis ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat menjalani sebuah bisnis yang kalau bisnis ini dijalankan dengan baik, dengan cara yang tepat, insya Allah bisnis ini bisa merubah hidup Anda, seperti juga bisnis ini telah merubah hidup saya. Nah, pada malam hari ini, khusus untuk Anda, saya akan memberikan langkah-langkah sederhana, langkah-langkah praktis bagaimana caranya memulai bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tidak perlu slide karena langkahnya sederhana, tetapi nanti saya akan menjabarkannya mungkin dengan pengalaman-pengalaman saya ya. Jadi lebih banyak penjabarannya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tentu ketika Anda bergabung ke dalam bisnis ini, Anda menginginkan sesuatu. Betul nggak? Ya, makanya langkah pertama menjalankan bisnis ini, yang pertama adalah bagaimana Anda memiliki impian dan sikap yang tepat untuk mewujudkan impian itu. Ya, ini adalah langkah pertama di bisnis ini. Anda harus punya impian, Anda harus punya cita-cita yang jauh lebih baik, jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Kenapa? Karena impian itulah yang akan menggerakkan Anda, Bapak Ibu sekalian. Itulah bahan bakarnya. Ya, karena bisnis ini kita tidak punya bos. Orang yang ngajak Anda bukan atasan Anda. Jadi tidak ada unsur memaksa sedikit. Jadi kalau impiannya tidak kuat, maka Anda akan jalankan bisnis ini dengan santai. Gitu. Dan tidak ada tantangan. Saya sering dengar banyak orang ketika bergabung bisnis ini, kenapa ikut bisnis ini? Ya, coba-coba deh. Siapa tahu berhasil. Nah, jadi buat Anda yang alasannya adalah coba-coba, saran saya, selesai training ini, rubah alasan tersebut. Kenapa? Ya, yang namanya coba-coba, begitu dicoba, sekali gagal, ya udah, berhenti. Kenapa? Ya kan nyoba. Gitu loh. Saya sering sekali banyak melihat orang gagal di bisnis ini di 2 bulan, 3 bulan pertama, karena mereka alasan ikut bisnis ini tuh coba-coba. Dan ketika menemui kegagalan di bulan pertama, ngajak orang tidak bisa, tidak ada orang closing, akhirnya bulan kedua muntaber, alias mundur tanpa berita. Gitu. Bulan ketiga hilang. Kenapa? Gue udah coba kok. Makanya hindari alasan coba-coba bergabung di bisnis ini. Yang kedua, banyak orang beralasan begini ketika ikut bisnis ini. Gue cari penghasilan tambahan. Nah, siapa di antara Anda yang mindsetnya masih cari penghasilan tambahan? Bapak Ibu sekalian, ketika Anda mindsetnya berusaha mencari penghasilan tambahan, maka pasti hasil yang ada di kepala Anda adalah jauh di bawah penghasilan Anda yang utama. Namanya juga nyari tambahan. Maksud saya begini, misalkan hari ini Anda bekerja, kemudian Anda bekerja gaji Anda 5 juta misalkan ya. Nah, ketika Anda ikut bisnis ini dan Anda targetnya untuk cari penghasilan tambahan, maka kemungkinan penghasilan Anda di bisnis ini tuh ya di bawah 5 juta. 1 juta, 2 juta gitu ya. Ya segitu-gitu aja. Karena yang namanya tambahan jarang melebihi penghasilan utama. Kan mindsetnya tambahan. Kenapa ini penting? Mindset ini penting karena spirit Anda, semangat Anda, aliran darah Anda itu mengikuti apa yang ada di pikiran Anda. Jadi kalau Anda berpikirnya kecil-kecil gitu ya, ya nanti kerjanya juga kecil-kecil, semangatnya juga kecil-kecil, akhirnya hasilnya kecil-kecil. Itulah mengapa ketika saya bergabung di dalam bisnis ini Januari 2014, saya meletakkan impian sebagai landasan saya, sebagai alasan saya untuk menjalankan bisnis ini. Dan impian saya itu besar Bapak Ibu sekalian.
Saya tidak berniat ikut bisnis ini untuk mencari penghasilan tambahan. Saya tidak berniat ikut bisnis ini untuk coba-coba. Yang saya niatkan, yang saya tekadkan adalah melalui bisnis ini saya harus bisa merubah hidup saya jauh-jauh lebih baik. Dengan cara saya harus bisa beli mobil tahun depan. Nah, jadi impiannya pun saya ucapkan, impiannya itu saya gambarkan. Banyak orang bergabung di bisnis ini, kenapa mau bergabung? Karena saya mau merubah hidup lebih baik. Nah, itu impian yang blur, samar. Ya, otak kita tidak bisa menerima hal yang samar. Jadi impian itu harus jelas Bapak Ibu, jangan samar. Ada orang yang ketika bergabung bisnis ini, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Nah, itu juga samar impiannya. Ya, kalau kan banyak juga orang tua, ya gue mah yang penting ngeliat lo sehat, gue udah seneng. Nah, kan begitu. Anda sehat aja orang tua Anda bahagia. Anda senyum ke orang tua, bersikap baik sama orang tua juga bahagia. Gitu. Jadi kalau Anda punya mimpi itu jelas, harus jelas. Jadi bangun bisnis dengan impian dan kemudian perjelas impian itu Bapak sekalian. Saya membangun bisnis ini dengan impian yang pertama, saya pengen punya mobil, saya bosan naik motor. Ya. Zaman waktu 2014 tuh rambut pada didiriin tuh Bapak sekalian. Ya, orang pada pakai apa ya namanya inian rambut tuh, gel gitu ya. Wah, pakai didiriin, dilancip-lancipin gitu. Nah, saya kagak bisa. Ngapain orang saya naik motor? Habis mandi gitu, kita mau berangkat, kita didiriin di kaca. Ya udah rapi, ya naik motor, plek, helm lagi, ciut lagi, plek. Ah, bagaimana? Panas, panasan. Nah, jadi saya pengen punya mobil lewat bisnis ini. Saya pengen punya penghasilan ratusan juta lewat bisnis ini. Nah, itu yang ada di kepala saya, itu yang ada di hati saya, itu yang membuat saya menjalankan bisnis itu semangat. Karena ada sesuatu yang saya kejar, yang rasanya tidak mungkin bisa saya kejar di pekerjaan utama saya. Nah, seharusnya impian seperti itulah yang kita bangun ketika kita menjalankan bisnis ini. Kita harus bisa mendapatkan apa yang tidak bisa kita dapatkan di pekerjaan utama kita. Atau di bisnis kita kalau Anda berbisnis gitu ya. Saya pengen umrohin orang tua ya seumur hidup ya, masa sih saya sebagai anak kagak bisa berjuang buat ngumrohin orang tua, ya minimal sekali deh dalam hidupnya dia bisa naik ke Mekah gitu ya, ngeliat Ka'bah. Nah, itu ada di diri saya gitu. Saya pengen punya rumah. Ya, saya pengen punya istri. Ya, waktu itu maklum saya single parent, anak 2. Udah 3,5 tahun jadi duda, kagak bisa-bisa nyari bini. Lah kalau ngerayu perempuan nggak kurang-kurang. Mancing ibaratnya kagak kurang-kurang, cuman ikan kagak pernah dapet. Ngapain? Ya kagak ada umpannya, kagak ada duitnya, mana mau orang perempuan kawin namanya duda miskin anak 2 lagi bawa anak kan gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, semua itu ada di kepala saya, impian-impian itu, dan impian itu saya harus perjuangkan. Dan ketika saya punya mimpi yang melibatkan anak saya pengen dia sekolahnya bagus, ya, sekolahnya yang berkualitas. Saya juga pengen orang tua saya umroh, saya pengen beliin anak saya mobil, jadi jalan-jalan kemana-mana nggak kepanasan. Lebaran ke rumah saudara bareng-bareng pakai mobil. Ya selama ini saya lebaran ke rumah saudara, saya naik motor, bapak saya naik motor. Akhirnya berangkatnya bareng, nyampenya kagak. Kenapa? Pada nyasar, kan begitu. Nah, ketika saya punya impian dan melibatkan orang-orang di sekitar saya, kira-kira kalau sudah seperti itu impiannya, ada nggak yang bisa menghentikan langkah saya? Ada nggak orang ya ketika saya ditolak, saya down gitu? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena impian saya jauh lebih besar daripada rintangan yang akan saya hadapi. Dan tidak layak saya berhenti karena rintangan-rintangan yang memang sudah pasti saya hadapi. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi dalam training ini saya ingin mengajak Anda buat impian yang jelas.
yang Anda mau capai di bisnis ini. Bukan impian yang kecil, bukan yang coba-coba, ya, bukan yang apa namanya seadanya gitu. Impian yang layak diperjuangin. Jadi keinginan yang belum didapat hari ini. Ya, lain cerita kalau Anda memang termasuk orang yang ya gue mah hidup begini aja udah syukur alhamdulillah masih bisa makan, bayar listrik. Nah, kalau Anda ikut bisnis ini cara berpikirnya masih begitu, ya bukannya nggak bersyukur ya, bukan. Bukan itu yang saya maksud. Tapi kalau cuma sekedar bisa menerima keadaannya, nah berarti nggak cocok di bisnis ini gitu. Karena begitu ada halangan rintangan, ya Anda biasa aja, maksudnya nyerah aja gitu. Karena Anda juga nggak akan mau keluar dari zona nyaman gitu. Tapi kalau orang yang punya impian, orang yang punya cita-cita, dia akan mau keluar dari zona nyaman dia karena dia sadar untuk bisa mendapatkan apa yang belum pernah didapatkan, dia harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Kalau hari ini Anda bekerja, misalkan Anda pulang tiap malam rutinitas sebelum ikut bisnis ini jam 7 malam, nyampe rumah, mandi, nonton TV. Nah, ketika ikut bisnis ini, karena Anda punya impian yang kuat, Anda punya cita-cita yang kuat, Anda rela tuh pulang jam 11 malam. Kenapa? Prospek dulu, presentasi dulu, gitu. Anda rela melakukan yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Itulah mengapa saya letakkan impian di poin pertama, langkah menjalankan bisnis ini. Jadi miliki impian, impian yang besar, impian yang belum pernah Anda capai sebelumnya di bisnis ini. Dan mengiringi impian itu, Anda harus punya sikap. Sikap yang apa? Yang pertama, sikap yang teachable, sikap yang mau belajar. Ya, jangan jadi orang yang STSP, sok tahu, sok pinter. Jadi Anda punya apa namanya? punya sikap. Sikapnya yang mau belajar. Gitu. Kenapa? Karena susah itu karena tidak tahu caranya, Bapak Ibu. Itu prinsipnya. Susah karena nggak tahu caranya. Kalau udah tahu caranya jadi mudah. Nah, gimana cara untuk tahu caranya? Kan gitu. Jadi dengan belajar. Dengan belajar segala sesuatu yang sulit maka akan menjadi mudah. Nah, itu sikapnya tuh, sikap mental mau belajar, mau dipimpin sama leadernya, ya. Karena Anda sadar, Anda juga pembangun jaringan. Karena suatu saat Anda memimpin orang. Kalau Anda tidak mau dipimpin, ya gimana nanti Anda memimpin orang? Orang juga belum tentu mau dipimpin Anda. Gitu. Mau dipimpin, mau diarahkan. Jangan apa-apa, aku sih udah tahu tuh. Nah, ikut training? Enggak, udah nggak usah. Udah tahu, udah ngerti yang begitu-begitu. Nah, repot dah. Kapan di titik dimana kita merasa so tahu, disitulah kita berhenti hidup. Gitu. Ya, sikap positif. Ya, setelah Anda punya sikap mau belajar, sikap mau dipimpin, kemudian Anda punya sikap positif. Positif terhadap siapa ya? Yang pertama, positif terhadap perusahaan. Ya, karena Anda berbisnis dengan sebuah perusahaan PT CAR, Anda positif aja dengan semua kebijakan, dengan semua sistem, dengan produk yang sudah dibuat oleh perusahaan. Gitu. Kita positif bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan itu betul-betul untuk kebaikan kita juga. Jangan ada sifat negatif sedikit pun tentang perusahaan. Kenapa? Kalau Anda sudah ada negatifnya, lidah Anda keluh gimana Anda mau ngomongin bisnis ini dengan baik kepada orang. Lalu ada di diri Anda masih ada rasa negatif, ada pikiran negatif, kan begitu. Jadi sikap positif terhadap perusahaan. Yang kedua, sikap positif terhadap upline, orang yang ngajak Anda. Upline Anda bukan malaikat yang pasti benar semua, enggak juga, tapi setidaknya hormatin orang yang ngajak Anda, karena tanpa orang yang ngajak Anda, tanpa upline Anda, tanpa leader Anda nggak ada di bisnis ini. Gitu. Jangan ngelunjak mulu sama upline. Karena omset gue buat lu plan. Nah,
Orang kalau dia ngomong begitu, berat deh tuh buat sukses. Karena ngerasa kerjanya buat upline. Padahal dia juga punya domain. Nah, kalau domainnya mikirnya begitu kan dia nggak enak hati juga. Ini kan bisnis kita masing-masing. Lawang Anda bisa balap upline Anda kok, gitu. Jadi nggak ada tuh cerita omset buat upline. Kita kerja sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi hormati upline Anda. Sikap juga terhadap downline, sikap positif, ya. Punya downline positif, downline bukan juga bukan apa namanya, bukan anak buah kita. Jangan disuruh-suruh, jangan dipaksa-paksa, gitu. Cintai mitramu sepenuh hati. Lu kebutuhannya apa yang gue bisa bantu buat lu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu yang sering ada, yang sering kita ucapkan kepada mitra, gitu. Jadi mitra sayang sama kita, mitra kita senang, kita dapat kepercayaan dari mitra. Jangan mitra diomelin mulu, lu ke training nggak? Ya plan gue kagak bisa. Lu bagaimana sih? Ikut lo training. Tadi nanya, lu plan ikut training? Nah, gue lagi kagak bisa. Lah sama nya kan begitu. Lu ngajak orang dong, katanya boleh deh. Dan Nani bilang, nah, lu gimana plan? Lu nggak usah nanya gue. Lu kan yang ngajak gue. Iya, jadi berantem kan begitu. Ya, jadi harus punya sikap yang positif terhadap downline, sikap positif terhadap crossline. Crossline bukan saingan bisnis ini. Crossline adalah mobil hitam, ibaratnya sparring partner Anda, gitu. Ya. Dan terakhir sikap positif terhadap apa? Terhadap pasangan. Ini penting Bapak sekalian. Ya, terhadap pasangan hidup. Kalau hari ini ada seorang istri, misalkan ada suaminya nggak bantuin ikut bisnis ini, jangan ngambek mulu. Wah ini laki gue nggak bantuin, kan begitu. Nah, biarin aja kalau emang dia belum terbuka hatinya, belum terbuka pikirannya, Anda jalan aja. Kenapa? Masih mending Anda diizinin sama laki. Kalau nggak diizinin mau gimana? Namanya laki kita, betul nggak? Nah, kalau hari ini ada seorang suami, jangan ngeluh juga. Wah ini bini gue nggak dukung nih, gitu. Jangan dikeluhin. Kapan kita ngeluh, ya muka kita cemberut. Kalau muka kita cemberut, pikiran kita rungseng, bisa nggak kita prospek orang? Nggak bisa. Makanya jangan komplain pasangan hidup. Kalau kita istri jangan komplain suami, suami juga jangan komplain istri. Nah itu sikap ya. Jadi impian dan sikap langkah sukses pertama di bisnis ini. Dibangun dulu Bapak Ibu. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk ngajak orang, ngajak orang. Ada tahapnya. Tahap pertama ini tadi impian dan sikap. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, baru mulai susun daftar nama siapa orang yang mau diajak. Karena kan kita bisnisnya bisnis orang, ya makanya susun daftar nama. Bukan nyusun bata. Kalau nyusun bata namanya tukang ya, kuli. Nah jadi susun daftar nama nih siapa orang yang mau kita ajak. Nah, gimana cara nyusunnya? Ya mulailah dari orang yang kita kenal, orang yang percaya sama kita dulu, gitu. Susun 1 sampai minimal 30 orang minimal. Kalau bisa susun sampai 100. Ada dulu mitra saya emak-emak tuh. Bang Kimol, saya kagak punya teman yang bisa diajak. Saya sebenarnya pengen ikut, tapi kagak ada orang yang bisa saya ajak. Saya kan nggak punya teman. Nggak tanya nggak lama kemudian dia nyunatin anaknya. Saya tanya, ngundang berapa orang bu? Kagak banyak sih, ada paling 200 orang. Lah katanya kagak punya teman. Gak ngundang sunatan ada 200 orang. Nah jadi, bu sekalian, nah gimana caranya nyusun daftar nama? Ya anggap aja kayak Anda mau ngundang sunatan, Anda begitu aja. Anda ngundang sunatan, Anda ngawinin anak, kan Anda bikin daftar nama tuh siapa yang mau diundang. Tulis aja sebanyak-banyaknya seingat Anda. Nggak usah dianalisa. Ya. Kenapa penting menulis daftar nama lebih dari 30 orang? Agar ketika misalkan Anda ngajak orang satu ditolak, Anda nggak down. Kenapa? Masih ada 29. Orang kedua ditolak, Anda juga nggak down. Masih 28 orang yang belum diajak. Anda ditolak lagi orang ketiga, tetap nggak down. Karena masih ada 27 orang yang belum diajak. Nah kalau Anda nggak nyusun daftar nama, cuma sekedar ingat, begitu ngajak satu orang, ditolak, ngajak 2 orang ditolak, besokannya nanya leadernya upline nanya,
Lu kok nggak ngajak orang lagi? Udah gua ajak semua gua ajak, udah kagak ada yang mau ikut bisnis ini. Emang berapa banyak kalau yang lo ajak? Baru dua sih. Nah, baru dua diajak katanya udah semua. Baru ditolak satu orang udah kayak orang mau mati. Kan gitu. Nah, jadi penting menyusun daftar nama agar apa? Ih, tanah garapan gue banyak ya, yang bisa gue garap banyak ya. Nah, muncul kepercayaan diri. Saya dulu begitu susun daftar nama, siapa aja saya tulis. Ya, kayak orang mau nyunatin. Siapa aja, yang penting tulis aja dulu. Begitu saya lihat, ih, ada 50, banyak juga teman gue. Kan begitu. Nah, dari situ kita nggak takut kalau ditolak. Kan kebanyakan orang ikut bisnis ini takut ditolak. Nah, sebelum Anda tanya, saya terangin dulu nih, mumpung ngomongin penolakan. Banyak orang nanya, Bang Kimol, gimana biar caranya biar nggak ditolak orang? Kagak ada caranya, biar nggak ditolak orang. Semua orang ke bisnis juga ditolak, saya aja dulu ditolak. Ya, jadi nggak ada caranya untuk tidak ditolak. Dan Anda harus terima, karena resiko bisnis ini tuh ya ditolak. Jadi pasti ngalamin, nggak mungkin nggak ngalamin. Sama, kalau Anda mau ngarepin hujan, Anda harus terima lumpur. Nggak mungkin kalau habis hujan kagak becek. Gitu. Bahkan penolakan adalah bagian dari proses Anda menuju sukses. Makanya kadang-kadang saya gokil. Gue mau keluar rumah, gue pura sekarang biar gue ditolakin lah. Gitu. Kadang saya berpikir gitu, makin banyak gue ditolak, lah pasti gue makin cepat ketemu orang yang mau.